subscribe to my channel. Kita sekarang coba masuk teman-teman sekalian. Dan nanti dalil ini menguatkan satu sama yang lain ya. Bagaimana caranya supaya kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Dan bagaimana agar selamat bukan menjadi lubang dari lubang neraka. Ya. Karena keadaan kubur itu ada tiga ya. Ada yang siksaan abadi bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ada yang siksaan ya, terjadi pada orang-orang beriman tapi yang bermaksiat tidak sempat taubat di dosa-dosa tertentu, dan ada yang memang menjadi taman dari taman surga. Untuk selamat teman-teman sekalian agar menjadi taman dari taman surga di saat Anda sendiri, Anda dipikul oleh orang-orang kerabat-kerabat Anda dibawa menuju ke kuburan ya. Dan akhirnya Anda dimasukkan, Anda tentram di sana, kubur Anda menjadi taman dari taman surga, ada amal-amalnya. Dan juga sekaligus agar selamat jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang tersiksa di sana. Karena Nabi SAW mengatakan kalau orang beriman yang meninggal dunia, pada saat dipikul dia berkata, cuma tidak terdengar oleh orang yang memikulnya, segeralah bawa jenazah ini. Ya. Karena bahagianya dia. Karena dia tahu ya, apa yang akan ada di depan dia. Sebuah alam, di alam barzah menjadi taman dari taman surga. Dan kalau dia orang kafir, maka dia akan mengatakan, ruhnya akan mengatakan, celakalah dia, kemana kalian akan bawa. Karena dia sudah tahu di depannya akan ada siksaan. Yang pertama teman-teman sekalian, agar Anda bisa selamat dari siksa kubur, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menjadi seorang muslim, tiga hal ini menjadi satu ya. Beranjak daripada hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang cukup panjang tapi saya langsung bacakan saja, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Kalau orang beriman meninggal dunia, maka akan ya datang dua malaikat mendudukkan dia di kuburannya setelah yang mengantarnya pulang tentunya. Dalam riwayat lain, 3 langkah-langkah kakinya ya meninggalkan, atau 3 langkah para pengantar meninggalkan ya, kuburan tersebut. Maka ada 2 malaikat yang mendudukkan orang beriman ini. Lalu keduanya berkata, Mar Rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Maka dikatakan kepadanya Tuhanku. Maka orang ini mengatakan Tuhanku Allah. Berkata para malaikat. Fayaqulani lahu ma dinuk. Lalu kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Dia mengatakan agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Lalu keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si mayit akan mengatakan dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa ma yudrik. Kemudian berkatalah kedua malaikat tersebut, dari mana engkau mengetahui itu? Ya. Bahwasanya Tuhanku Allah, agamaku Islam, Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah. Fayaqul, si mayit mengatakan, qara'tu kitab Allahi fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ya. Aku telah membaca Al-Quran, kitab Allah, mendapatkan di sana informasinya, dan aku beriman padanya dan membenarkan semua isinya. Ya. Kemudian dalam riwayat Jarir dikatakan, hadis yang lain, fadzalika qaulullahi azza wa jalla. Dan itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya riwayat lain menjelaskan ada penambahan dari Nabi SAW. Dan itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan memudahkan ya, di lisan orang-orang beriman untuk menjawab ya, pertanyaan para malaikat tersebut. Atau meneguhkan orang beriman dengan perkataan yang teguh. Ya. Kata ulama di dunia, dengan kalau dia ditanya tentang Islam asal dia sudah belajar, dia bisa jawab kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, bagaimana bisa kau beriman kepada Allah, bagaimana bisa kau benarkan Muhammad SAW, maka dia bisa menjawab. Dan di akhirat maksudnya pertanyaan para malaikat. Setelah dia bisa jawab semua itu, Tuhanku Allah, kitabku, agamaku Islam, ya, Muhammad SAW adalah utusan Allah, qala fayunadi munadi minas sama. Kemudian terdengarlah suara seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku ini telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkan hamparan dari surga untuknya. Ya. Waftahu lahu baban ilal jannah,
dan bukalah untuknya pintu menuju ke surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah ia pakaian dari surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian sampailah kepada dia keindahan dan aroma harumnya surga itu. Qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi. Dan kemudian kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya. Itu kalau orang beriman. Ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya, kalau orang kafir, masih dalam hadis yang sama ya, qala wa innal kafira fa dzakara mautahu, ya. Qal, ya. Kemudian orang kafir pada saat dia wafat, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan nanti akan dikembalikan ruhnya di kuburannya, di jasadnya, wa ya'tihi malakani fayudisanihi fayaqulani lahu. Maka dua malaikat mendudukkan dia, kemudian bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha. Dia hanya mengatakan saya enggak tahu gitu. La adri, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Malaikat bertanya, fayaqulu ha. Maksudnya saya enggak tahu. La adri, saya enggak ngerti. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri, dia mengatakan saya enggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, kemudian terdengar suara seruan dari langit, an kadzaba, orang ini telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, bentangkan ya jalan dari neraka. Wa albisuhu minan nar, berikan dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukalah pintu-pintu neraka yang dengannya dia menuju ke sana nantinya. Qala fayatihi min harriha wa samumiha, kemudian sampai kepadanya dari panasnya neraka itu. Ya. Hawa panas neraka itu sampai kepadanya. Qala wa yudayyiqu alaihi kubruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai membuat tulang-tulang rusuknya bersatu. Thumma yuqayyadu lahu a'ma abkamu ma'ahu mirzabbah, ya. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Lalu kemudian diutus kepadanya malaikat atau seorang laki-laki, ya, malaikat yang buta dan bisu yang membawa palu godam besi di tangannya. Sebuah besi yang sangat keras gitu. Lau duriba biha jabalun lasara turaban. Kalau seandainya mirzabba tadi min hadid, palu logam besi itu dihantamkan ke gunung, maka akan hancur gunung itu, akan menjadi seperti butiran tanah atau pasir. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalaini fayasiru turaban. Lalu kemudian dipukulkan kepada si mayit ini, wa na'udzubillah, dan pukulan satu kali itu semua yang di timur dan barat mendengarkan kerasnya pukulan tersebut kecuali jin dan manusia. Allah masih tutup kuping mereka, mereka tidak bisa dengaran pukulan tersebut. Qala thumma tu'adu fihi ruh, kemudian dihidupkan kembali lagi, ya, setelah dia hancur dihidupkan lagi kembali, ya. Maksudnya dikembalikan lagi padanya ruhnya, gitu kan. Karena dipukul dia tidak mati, karena mati cuma satu kali. Tapi hancur jasadnya, ruhnya terlepas, diciptakan kembali jasadnya, dimasukkan lagi ruhnya, disiksa lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana, ya, kejadian di dalam kubur tersebut. Akan ada pertanyaan malaikat, dan juga akan ada orang-orang yang menjawabnya dari orang beriman, dan ada juga orang-orang kafir yang tidak bisa menjawabnya, ya. Dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan masalah ini, beragam ya riwayat-riwayatnya. Karena melihat waktu tidak mungkin saya jelaskan semua karena riwayatnya cukup panjang ya. Tapi insya Allah cukup banyak materi kami tentang masalah alam kubur, alam barzah, mahsyar, ya, kuburan dan neraka. Ini semua sudah ada di YouTube, Anda bisa lihat insya Allah. Kemudian kalau Anda selama hidup di dunia ini, Anda beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, menjadi seorang muslim yang benar, dan Anda istiqamah, maka pada saat Anda meninggal dunia, ya, proses meninggal, malaikat-malaikat akan datang banyak. Sekarang kan kita tidak bisa lihat malaikat, masih Allah tutup dengan ada hijab di mata kita. Tapi pada saat kematian kita akan lihat walaupun orang lain tidak melihatnya. Nah, ada di antara mereka yang duduk di kiri kanan membawa kain kafan dari surga,
Kalau orang beriman ada yang di ubun-ubun kepala, yang malaikat maut yang siap mencabut ruh, dan ada malaikat-malaikat yang datang menyampaikan berita gembira. Ya. Bahwasanya kau telah beriman, beramal soleh, ya, maka tidak usah takut, tidak usah khawatir. Maka orang beriman hilang semua kekhawatiran dia tentang masalah kematian pada saat itu. Allah gambarkan dalam surah Fussilat. Anda bisa buka surah Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat ya 30 dari surah Fussilat. Kita akan baca sampai ayat 32, tapi saya terjemahkan dulu ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami Allah, dia beriman kepada Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, mengikuti apa yang Allah perintahkan, kerjakan yang wajib dan sunnah, menikmati halal dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Maka malaikat akan turun kepada mereka pada saat menjelang kematian sambil mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih, dan berbahagialah ya dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi pada saat mau mati itu kita dikasih berita gembira. Kita lihat semua apa yang Allah janjikan di surga itu. Ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, karena beriman maka para malaikat melindungi kita. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, ya, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Maksudnya surga itu. Apapun yang kita minta di surga, Allah akan penuhi semua kebutuhan kita. Lalu ayat 32-nya Allah mengatakan, nuzulam min ghafurir rahim. Itulah ya hidangan, balasan dari Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, jadi itu tugas kita bagaimana kita melakukan istiqamah. Ya, kita konsisten menikmati yang halal, mengerjakan diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Untuk lebih membuat Anda yakin dan mudah mengamalkan ini, maka saya ingin titik beratkan begini. Ya, orang beriman dan beramal soleh itu nikmat. Nikmat sekali. Kalau Anda kerjakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, haji dan umrah, bakti dengan orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah. Kalau Anda lakukan karena Allah, Anda akan rasakan kenikmatan yang luar biasa. Sampai pada tingkat kita sholat rasanya nggak mau berhenti. Baca Quran tidak mau berhenti, berdoa tidak mau berhenti. Kalau itu belum Anda rasakan, berarti masih ada dalam hati Anda. Kalau bukan dosa, Anda masih ragu. Kalau Anda yakin dengan janji pahala yang Allah berikan di situ dengan membaca keutamaannya, Anda akan menikmatinya. Banyak orang, subhanallah, karena dia menikmati, walaupun mungkin dia tidak membahasakan, tiba waktu sholat dia akan kerjakan lagi, karena dia tahu itu perintah dan dia menikmatinya. Tidak ada beban bagi dia. Dia berdoa setiap antara azan dan iqamah karena dia tahu mustajab. Dia selalu rutin bersedekah karena dia tahu dia akan dibalas di akhirat sana. Maka dia menikmatinya. Ibadah itu ada kenikmatannya. Walaupun juga dari satu sisi maksiat juga ada kenikmatannya. Cuman kenikmatan dua ini nggak bisa ketemu. Nggak bisa Anda gabungkan. Kalau Anda mau merasakan nikmatnya ibadah, Anda harus meninggalkan nikmatnya maksiat. Kalau Anda menikmati nikmatnya maksiat, Anda akan kehilangan nikmatnya ibadah. Itu pasti. Nggak bisa bersatu seperti minyak sama air. Saya kasih contoh begini. Kalau seandainya ada orang yang komitmen sholat. Azan sholat. Selalu awal waktu. Dan dia komitmen mengejar keutamaannya, melangkah ke masjid pahala, sholat berjamaah pahala, begitu khususnya pengampunan dosa, bacaan yang dia baca dari zikir dan doa itu semua pahala. Ya, semua itu pahala. Dia kejar itu dan dia sudah nikmatin sehingga dia tunggu lagi sholat selanjutnya. Kayak tadi kita sholat duhur, nunggu lagi sholat asar nantinya. Maka orang seperti ini menikmati sholatnya akan hilang kenikmatan maksiatnya. Apa maksiatnya? Tidak sholat. Pasti akan dia rasa, kalau ada orang tidak sholat, kenapa ya orang itu tidak sholat, sayangnya. Kenapa? Karena dia sedang menikmati sholat, dia sedang menikmati ibadah. Maka nikmat maksiat, tinggalkan sholat, hilang. Contoh yang lain. Kalau ada orang tutup aurat, misalnya cara kita ini ada yang ikuti Masya Allah, di antara ibu-ibu yang pakai jilbab. Dan dia sudah komitmen, dia tahu ini perintah agama, perintah Allah, dia tidak mau melanggar dan dia ingin kejar pahala di situ, dia tidak mau disiksa juga sama Allah, karena tidak tutup aurat. Gitu kan? Maka dia sudah komitmen di jalan. Saya yakin mungkin ibu-ibu yang ikut acara ini bisa menjawab dalam diri mereka masing-masing. Pada saat Anda sudah komitmen selalu tutup aurat, tidak mau dilihat oleh selain mahramnya. Kalau Anda lagi duduk di rumah,
Kemudian Anda tidak pakai hijab, lalu ada laki-laki yang Anda tidak kenal tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam rumah dan melihat rambut Anda atau melihat leher Anda atau melihat anggota tubuh yang biasa Anda tutup. Bagaimana perasaan Anda? Pasti Anda merasa risih. Kenapa? Karena Anda menikmati tutup aurat itu. Nah, di saat itu Anda membenci kenikmatan maksiatnya, yaitu buka aurat. Orang yang bisa tutup aurat pasti akan mengatakan, orang yang terbuka, orang yang tidak tutup auratnya, maka dia yang tutup auratnya akan mengatakan, kenapa ya? Hilang kenikmatan itu dari dia. Dia tidak suka orang bermaksiat. Ya. Dan begitu seterusnya. Sebaliknya, orang kalau nikmatin maksiatnya, misalnya tadi tidak sholat, dia nikmatin sekali. Maka kenikmatan ibadah hilang. Dia akan bingung, kenapa orang ini sholat terus ya? Apa enaknya sholat itu? Sama juga orang buka aurat. Apa itu? Nggak panas pakai jilbab, apalagi sampai pakai cadar dan seterusnya. Maka tidak bisa ketemu kedua kenikmatan ini. Nah, Anda diperintahkan untuk menyadari sebagai seorang muslim tujuan kita diciptakan di muka bumi. Perhatikan surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56-nya. Ini konsep dasar. Kenapa saya dan Bapak Ibu ada di muka bumi ini? Kenapa kita ada di sini? Tanya diri kita. Bukan cuma sekedar kita lahir kemudian begitu saja. Enggak, ada tujuannya. Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang tujuan kita diciptakan di sini untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji, untuk sedekah, untuk bakti sama orang tua. Emang begitu. Untuk berkata yang baik, membantu orang susah. Memang itu tujuan kita hidup. Dan kita dilarang untuk melanggar. Tidak boleh zina, tidak boleh riba, tidak boleh gunjing, tidak boleh fitnah, tidak boleh segala macam. Nah, ini poin penting yang harus disadari. Maka ini tujuan utama Anda diciptakan. Dan perhatikan baik-baik hadis Nabi SAW dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Pentingnya Anda kita pindah ke poin kedua ya. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada ya Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang muslim yang benar ya. Ini satu rangkaian kiat pertama selamat dari siksa kubur. Maka yang kedua adalah Anda sibuk dengan amal-amal saleh. Ini kiat yang kedua. Jangan luput dari Anda. Kerjakan semua amal saleh. Dan nikmati amal saleh itu. Bagaimana caranya supaya rajin mau berbuat amal saleh? Sederhana. Anda baca janji Allah di amal saleh itu. Kalau bahasa ceramah biasa fadilah. Anda biasa dengar di pengajian. Fadilah solat sunnah. Fadilah solat berjamaah. Fadilah puasa. Fadilah sedekah. Fadilah bakti sama orang tua. Itu janji Allah. Itu pasti terjadi. Anda baca itu, Anda akan termotivasi mengerjakan. Anda kalau mau kerjakan ibadah apapun, baca dulu keutamaannya. Misalnya mau sholat malam, baca dulu fadilahnya sholat malam. Mau sedekah, baca dulu fadilahnya sedekah. Supaya Anda termotivasi, Anda kejar itu. Dan Anda akan nikmati nantinya. Ya gitu. Sebagaimana juga Anda kalau masih melakukan kemaksiatan, bagaimana caranya meninggalkan? Anda baca ancaman Allah di dosa itu. Kalau orang zina, kalau orang bohong, kalau orang riba, kalau orang mencuri, orang memfitnah, apa siksanya? Nah itu Anda akan tinggalkan dengan sendirinya. Itu konsep dasarnya. Maka mulai sekarang teman-teman sekalian, kembali kepada tujuan utama kita diciptakan Allah beribadah. Dan ketahuilah, ibadah yang kita kerjakan itu dikenal dengan, ya, atau akan diberikan balasan pahala. Itu yang akan menemani kita di kuburan nanti. Sibuk dengan amal-amal soleh ini. Perhatikan hadisnya, hadis Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalatha. Akan ikut mengantar jenazah 3 ke kuburannya. Fayarji'u uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan pulang, 1 tinggal bersamanya. Jadi 3 yang antar mayit ke kuburan akan ikut mengantar jenazah 3 ke kuburannya. Fayarji'u uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan pulang, 1 tinggal bersamanya. Jadi 3 yang antar mayit ke kuburan, ya. 2 akan pulang, tidak tinggal di kuburan, 1 akan tinggal bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang ikut 3 ini adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dan ketahuilah keluarganya sama hartanya akan pulang, sementara yang tinggal bersamanya amalnya. Secinta-cintanya, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Secinta-cintanya seorang suami pada istrinya, istri pada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, tidak akan pernah tinggal menginap di kuburan. Mustahil. Dia akan tunggu di situ setelah dimakamkan, mungkin sejam, mungkin sejam juga sudah lama. Dia berdoa, dia mungkin menyebut-nyebut kebaikannya mayit, mungkin. Ya. Setelah itu dia akan pulang. Istri kita bisa menikah sama orang lain, suami bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan kegiatannya, sahabat kita sibuk dengan kegiatannya. Emang sudah begitu. Nabi SAW sudah bilang, keluarga akan pulang, teman-temannya semua akan pulang.
Hartanya, mobil Ferrari, mobil Arfat, semewah apapun mobil Anda, parkir paling jauh di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke dalam. Setelah itu, akan pulang. Ya, akan pulang semua. Dibagi warisan. Yang tinggal apa? Yang selama ini Anda selalu lalaikan. Amal Anda, sholatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, ini semua yang dilupakan. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Maka kiat yang kedua teman-teman, perbanyak amal saleh. Seluruh amal saleh. Dan amal saleh ini dalam kuburan akan berbentuk seperti rupa orang yang sangat tampan, bersih, wangi.